Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi umur, kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, terutama di bulan Ramadan yang dimuliakan ini. Mulai dari puasa, salat, membaca Al-Quran, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Termasuk apa yang kita laksanakan di sore hari ini, sembari menunggu waktu berbuka, yaitu menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita semuanya untuk terus ikhlas dan menerima segala amal ibadah yang kita upayakan dan menjadikannya sebagai bekal kebaikan kita semuanya di akhirat. Allahumma amin. Insyaallah di sore hari ini kita akan membicarakan tentang wasiat atau wasiat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang silaturahim dan segala hal yang berkaitan dengannya. Karena bulan Ramadan, khususnya setelahnya, yaitu di Hari Raya Idul Fitri, di negeri kita termasuk di antara adat negeri kita menjadikan momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri itu menjadi sebagai momen untuk mempererat silaturahim. Maka ada bagusnya kita pelajari apa saja tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang silaturahim ini, sehingga kita bisa tahu, ya, mungkin bisa jadi dalam praktek kita ada yang kurang, ada yang mesti diperbaiki, ada yang mesti ditingkatkan. Apalagi di masyarakat kita masih ada pemahaman-pemahaman yang kurang tepat terkait tentang silaturahim ini. Nah, yang pertama kita bahas apa itu rahim. Ya. Jadi bahasa yang pertama perlu kita perbaiki, yaitu adalah istilahnya. Ya, istilahnya itu yang betul adalah menggunakan kata rahim, rahimun. Jadi kalau silaturahim, ya, silah itu artinya menyambung, rahim itu rahim, rahim ibu. Nanti akan ada kaitannya tentang pengertian silaturahim. Sehingga tidak tepat bahasa yang mungkin dipakai sebagian masyarakat Indonesia, yaitu silaturahmi. Ya. Jadi bukan silaturahmi, yang betul adalah silaturahim. Nah, kata rahim itu seperti yang kita singgung tadi, secara bahasa adalah rahim perempuan, ya, tempat tumbuhnya janin pada perempuan, ya, tempat tumbuhnya janin pada perempuan. Kemudian kata rahim itu digunakan juga untuk mengisyaratkan makna kekerabatan, ya, al-qarabatu atau kekerabatan. Ya. Maka kata rahim itu ditujukan untuk kekerabatan dan semua sebab-sebab yang menjadikan seorang itu kerabat. Nah, secara istilah
dalam syariat kita silaturahim itu ismun jami'un likulli dhi rahimin. Mohon maaf. Secara istilah kata rahim itu adalah ismun jami'un likulli dhi rahimin minal aqarib. Ya jama'u bainahum nasabun min ghairi tafriqin baina mahramin aw ghairi mahram. Rahim dalam istilah syar'i itu adalah seluruh kerabat. Seluruh kerabat yang digabungkan atau dihubungkan dengan nasab, baik nasab melalui bapak maupun nasab melalui ibu, nasab melalui laki-laki maupun nasab melalui perempuan, dan mencakup atau tanpa membedakan antara yang mahram maupun yang bukan mahram. Dan berdasarkan makna ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya. Dialah Allah yang membentuk kalian di rahim-rahim. Arham itu jamak rahim. Kaifa yasha, bagaimanapun ia kehendaki. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam ketetapan Allah. Dalam kitab Allah, maksudnya dalam ketetapan Allah. Maka dua ayat ini mencakup dua makna tadi, makna rahim secara bahasa dan istilah. Bahasa itu artinya adalah rahim perempuan, tempat tumbuhnya janin. Adapun istilah adalah hubungan kekerabatan yang disambung dengan nasab, ya, baik melalui perempuan maupun laki-laki, tanpa membedakan yang mahram maupun yang bukan mahram. Baik. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah kita sebutkan tadi, maka rahim itu dibagi menjadi dua, ya. Dan ini penting, ya. Meskipun rahim itu mencakup yang bukan mahram dan yang mahram dan bukan mahram, maka rahim itu atau kerabat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ar-rahimul mahram, ya, rahim atau kerabat yang bersifat mahram. Mahram itu artinya tidak bisa dinikahi, ya, tidak bisa dinikahi atau yang selevel dengan mereka kalau sama jenisnya, ya. Maksud saya begini, kalau misalnya disebut mahram, disebut rahim mahram itu, ya, kalau sebagai anak atau dalam kategori anak dari seorang ayah dan ibu, maka mahramnya adalah kalau dia laki-laki, yang pertama adalah ibunya. Nah, maka mencakup juga padanannya ibu, siapa? Bapak. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian saudara perempuannya, kakak atau adik perempuan, kan tidak boleh dinikahi. Mencakup juga padanannya dari jenis lawan jenis yang dari lawan jenisnya, yaitu saudara laki-laki, kakak atau adik laki-laki. Begitu juga kemudian mencakup cucu, ya, paman dan bibi. Setelah itu keponakan, ya, anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, ini disebut rahim mahram. Dan rahim mahram ini mereka memiliki kekhususan, ya, memiliki kekhususan. Kenapa? Karena mereka yang paling dekat, ya, yang paling dekat. Sehingga perhatian terhadap rahim mahram itu lebih besar daripada rahim yang bukan mahram. Lebih besar daripada rahim yang bukan mahram. Kemudian yang kedua, ya, tentu adalah rahim yang bukan mahram. Siapa rahim yang bukan mahram itu? Yaitu adalah sepupu atau misanan, ya. Anak laki-laki dan perempuan dari para paman, dari para bibi, ya. Begitu juga dengan sepupu dari orang tua kita, sepupu dengan
sepupu kakek kita, ya, dan seterusnya dan keturunannya. Nah, itu termasuk rahim karena terhubung dengan nasab. Ya, terhubung dengan nasab, mereka punya hak rahim, tetapi tidak sedekat dengan rahim mahram. Ya. Baik. Apa hukumnya silaturahim? Ya. Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ittafaqatil millatu ala anna silatar rahimi wajibah wa anna qati'ataha muharramah. Ya, sepakat di dalam agama ini, ya, para ulama, bahwasanya silaturahim itu hukumnya wajib. Ya, menjaga hubungan rahim itu hukumnya wajib dan memutuskannya itu haram. Ikhwati wa akhwati fillah, lalu apa itu yang dimaksud dengan silaturahim atau bentuk silaturahim di dalam Islam? Maka di sini banyak penjelasan ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim ketika menjelaskan silaturahim, yaitu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali, beliau pulang dalam keadaan ketakutan. Lalu kemudian setelah itu Ibunda Khadijah, ya, memberikan hiburan atau menenangkan beliau, berusaha menenangkan beliau dan menjelaskan bagaimana beliau itu adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyengsarakan beliau, sehingga apa yang terjadi kepada beliau itu bukan sebuah keburukan, sehingga tidak perlu takut. Nah, di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Ibunda Khadijah, ya, ketika menyebutkan kebaikan Nabi SAW, yang pertama disebutkan innaka latasilur rahima, sesungguhnya engkau senantiasa menyambung silaturahim, ya, menyambung hubungan rahim. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ya, silaturahim itu hiyal ihsanu ilal aqaribi ala hasabi halil wasili wal mausul. Fataratan takunu bil mal, wataratan takunu bil khidmah, wataratan takunu biz ziyarati wassalami wa ghairi dalik. Kata Imam Nawawi, silaturahim itu adalah berbuat baik kepada seluruh kerabat sesuai dengan keadaan yang menyambung dan yang disambung, ya, sesuai dengan keadaan yang menyambung dan yang disambung. Tidak, bentuknya tidak sama, ya, bentuknya tidak sama. Maka terkadang silaturahim atau berbuat baik itu takunu bil mal, dilakukan dengan harta. Ya, bagi yang memiliki kelapangan harta, salah satu bentuk silaturahim itu adalah memberikan sebagian hartanya. Wataratan bil khidmah, dan terkadang dengan pelayanan, ya, terkadang dengan pelayanan. Wataratan biz ziyarah, dan terkadang dengan sekedar berkunjung ziarah. Wassalam, dan mengucapkan salam, dan yang selain dan lain-lainnya. Kemudian Al-Imam Al-Manawi, Al-Imam Al-Manawi rahimahullah, ya, beliau menyebutkan pengertian silaturahim, ya, di dalam syariat yang lebih sederhana. Silaturahimi musyarakatul qarabati fil khairat. Silaturahim itu adalah mengajak, ya, atau menyertai para kerabat dalam hal-hal yang baik, dalam kebaikan, ya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Itu termasuk silaturahim, ya. Maka misalnya contoh di antara bentuk silaturahim, ya, kalau kebaikan dunia biasalah, ya, memberikan hadiah, memberikan bantuan secara harta. Nah, di antara kebaikan akhirat, silaturahim adalah seperti mengajak
kerabat kita mengajak mengerjakan ibadah bersama, diajak ke masjid bersama, ya. Atau kalau misalnya punya biaya, ya kebaikan dunia tapi yang tujuannya akhirat, seperti ya, mungkin diajak umroh, ya. Atau seperti di bulan ini yang sering dilakukan termasuk dari silaturahim, mengajak buka puasa bersama, ya. Contoh lain misalnya ya memberikan membantu kerabat dalam berkurban dan seterusnya dan seterusnya. Jadi musyarakatul qarabati fil khairat, ya, menyertai atau mengajak pada kerabat dalam hal-hal yang baik. Kemudian Al-Imam As-Safarini, ya, Al-Hanbali rahimahullah, dalam kitabnya Ghidaul Albab, ya, beliau memberikan penjelasan yang agak panjang tentang bagaimana silaturahim itu diwujudkan, ya, atau diamalkan. Beliau menjelaskan secara rinci, ya, dan menjelaskan bahwasanya silaturahim itu tidak hanya, ya, dalam masalah perbuatan saja, ya, tapi juga dalam masalah penetapan prioritas, ya, penetapan prioritas. Beliau menjelaskan al-muradu bisilaturrahim, al-muradu bisilaturrahim muwalatuhum wa mahabbatuhum aktsar min ghairihim li ajli qarabatihim. Ya. Yang dimaksud dengan silaturahim di dalam syariat Islam adalah muwalatuhum, membela mereka, membela kerabat, dan mencintai mereka lebih dibandingkan selain mereka. Nah, ini yang pertama dari sisi perasaan. Jadi silaturahim itu seorang mukmin, ya, terhadap kerabatnya itu lebih membela dan lebih mencintai. Artinya, misalnya dia termasuk orang yang suka membantu, maka sebelum dia membantu orang lain, orang asing yang tidak punya hubungan nasab dengan dia, maka didahulukan orang yang dekat dengan dia, ya, kerabatnya, nasabnya. Kalau dia misalnya dari segi memikirkan orang lain, maka hendaknya lebih banyak memikirkan kerabatnya. Bagaimana kabarnya fulan? Ya, bagaimana kabarnya fulana? Bagaimana kabar bibi saya, kabar paman saya, ya, kabar saudara saya, keponakan saya, cucu saya, dan seterusnya. Sebelum memikirkan orang asing, ya. Jadi bukan lebih banyak memikirkan teman sekolahnya misalnya, ya, teman bermainnya, ya, teman kumpul bareng dalam misalnya hobi bareng dan lain sebagainya, bukan. Nah, jadi seperti itu kata Imam As-Safarini rahimahullah. Beliau melanjutkan wa ta'kidul mubadarati ila sulhihim inda adawatihim. Nah, dan penekanan untuk bersegera berdamai dengan mereka ketika terjadi permusuhan dengan mereka, terjadi sengketa dengan mereka. Itu termasuk silaturahim. Ya. Sehingga bukan termasuk silaturahim itu ketika ada dua orang yang berkerabat, terjadi ada kesenjangan, ya, itu dibiarkan berlarut-larut, tidak. Tetapi hendaknya segera diselesaikan meskipun harus mengalah salah satu dari kedua pihak yang berselisih. Wal ijtihadu fi isalihim kifayatahum bi tibi nafsin inda faqrihim, ya. Kemudian ijtihad, berusaha, jadi termasuk silaturahim adalah berusaha untuk memberikan kepada mereka harta yang bisa mencukupi kehidupan mereka ketika mereka dalam keadaan fakir atau ketika mereka membutuhkan. Itu termasuk silaturahim. Wal isra'u ila musa'adatihim wa mu'awanatihim inda hajatihim, dan bersegera membantu mereka ketika mereka memerlukan bantuan. Ya. Ada kabar saudaranya sakit,
Nah, langsung dihubungi perlu apa, atau tidak perlu dihubungi dicari tahu perlu apa. Ya. Jadi seperti itu. Ada kabar misalnya saudaranya sedang tertimpa musibah, nah, maka langsung dihubungi. Nah, itu termasuk silaturahim. Dibantu sebisanya. Wa mura'atu jabri khadirihim minat ma'ata'attufi wa talattuf ma'ata'attufi wa at-talattuf bihim ma'ata'attuf wa talattuf bihim, ya. Dan perhatian dan kemudian termasuk silaturahim memperhatikan keadaan kerabat untuk menutupi hal-hal yang menggelisahkan mereka, ya, dengan rasa simpati, ya, rasa empati, rasa sayang terhadap mereka. Kita lihat saudara mereka, jadi ini lebih khusus lagi dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, ketika kita lihat saudara kita tertimpa musibah, dibantu. Nah, ini wajar. Ya, maksudnya sudah umum lah. Nah, yang berikutnya ini lebih tinggi lagi. Kata Imam As-Safari ini, ya, yaitu memperhatikan keadaan mereka sehingga menutupi atau menghilangkan hal-hal yang menggelisahkan mereka. Ya, karena perasaan sayang kita terhadap mereka. Nah, terkadang hal-hal yang menggelisahkan itu bukan hal-hal yang sifatnya urgen, ya. Bukan hal-hal yang sifatnya istilahnya musibah besar, bukan. Ya, kita ambil contoh, katakanlah saudara kita ada yang kebingungan untuk mencari sekolah yang cocok, ya, kebingungan untuk mencari, ya, biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini kan tidak terlalu urgen kalau dari segi kelangsungan hidup, ya. Nah, tetapi juga termasuk hal-hal yang sekarang jadi momok pikiran, ya, jadi beban pikiran, ya, para orang tua. Nah, maka lebih tinggi dari sekedar membantu kerabat ketika mereka membutuhkan pertolongan, ya, dalam artian ketika musibah. Nah, termasuk silaturahim misalnya membantu membiayai pendidikan, ya, kerabat, ya, contohnya seperti itu. Atau misalnya kita lihat kerabat kita ada yang bujang. Nah, bujang, kesulitan cari jodoh atau kesulitan biaya nikah. Nah, maka termasuk silaturahim dibantu. Nah, ini lebih tinggi dari hanya sekedar itu tadi. Nah, dan ini yang jarang dimiliki oleh kaum muslimin di masa kita sekarang. Ya. Nah, jadi ada saudaranya bujang cari jodoh nggak dapat, ya, mau yang laki-laki maupun perempuan, ya, tidak ada usaha membantu. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan tidak terpikirkan, hanya ditanya saja kapan nikah, gitu kan. Terus nggak ada penawaran bantuan, gitu kan. Mau nggak dibantu, gitu kan. Nggak ada. Ya, jadi seperti itu. Baik. Wa taqdimuhum fi ijabati da'watihim. Nah, kemudian termasuk bentuk silaturahim kata Imam As-Safari ini mendahulukan mereka dalam memenuhi undangan. Ya. Kalau misalnya ada dua undangan yang bertabrakan, maka dahulukan kerabat. Ya, kalau tidak bisa mendatangi keduanya, dahulukan kerabat. Ya, meskipun harus mengorbankan salah satunya. Ya, meskipun yang mengundang itu lebih besar. Ya. Diundang Pak Gubernur dengan diundang kerabat, nah, mana yang dipilih misalnya? Nah, maka dahulukan kerabat, ya. Meskipun mungkin undangan kerabat itu tidak terlalu mewah. Nah, ini bentuk silaturahim, ya. Wa tawadhu' ma'ahum fi ghinahu wa faqrihim, ya. Dan bersifat tawadhu', merendahkan diri, tidak sombong ketika dia dalam keadaan kecukupan sedangkan saudaranya itu fakir atau di bawah dia dari segi ekonomi. Nah, itu termasuk silaturahim. Ya, termasuk silaturahim. Wa quwwatihi wa wad'ihim wa dha'fihim, ketika dia dalam keadaan kuat dan mereka lemah, ya. Wa mudawatu mawaddatihim wa nushihim fi kulli syu'unihim. Nah, ini juga lebih tinggi lagi kata Mas Safari ini, bentuk silaturahim itu selalu menunjukkan,
ya kasih sayang kepada mereka dan menasehati mereka dalam segala urusannya. Dan ini termasuk yang berat ya di masyarakat kita ya. Jadi seperti itu. Menyampaikan nasihat itu salah satu agama yang paling berat ya, bagian agama yang paling berat dalam Islam. Wal bada'atu bihim fid da'wati wa dhiyafati qabla ghairihim. Nah, termasuk juga kata beliau memulai mereka dalam mengundang dan melayani tamu. Ya. Memulai mereka dalam mengundang dan melayani tamu dan segala bentuk khidmah. Ya. Jadi kalau kita ada acara, maka kalau bisa mengundang kerabat, kerabat itu diundang terlebih dahulu. Ya. Jangan bikin acara macam-macam, ya. Ya, yang orang asing diundang, ya. Bikin acara ini yang orang asing diundang, kerabatnya nggak pernah tahu kalau dia dapat acara ini. Atau bahkan bisa jadi lebih menyakiti lagi, kerabatnya tahu bikin acara ini tapi nggak pernah diundang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah hak, semua ini adalah hak yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi diberikan kepada kerabat kita, meskipun kerabat kita secara material tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Ya. Dan sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang tua untuk ya, membantu anaknya, merawat anaknya meskipun anak itu tidak punya kewajiban untuk memberikan apapun kepada orang tua. Ya. Wa itharuhum fi shadaqati wal hadiyati wal ihsani ala man siwahu. Mengutamakan mereka, yang terakhir mengutamakan mereka dalam sedekah, dalam hadiah dan berbuat baik sebelum yang selain mereka. Oleh karena itu, ayuhal ikhwatu wal akhwat, ketika kita memiliki kelebihan harta, maka hendaknya ketika kita ingin bersedekah atau memberikan hadiah, itu dahulukan kerabat. Dahulukan kerabat, kakak, adik, ya, keponakan, ya, anak, cucu, paman, bibi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum yang lainnya, sebelum yang orang asing. Ya. Sedekah, hadiah, dan berbuat baik, apapun itu. Ya. Maka jangan sampai misalnya orang yang diberi kelapangan, ya, diberi kelapangan, kalau dia hal-hal kecil misalnya, dia makan, ya, ngajak mentraktir siapa, gitu kan. Kalau orang asing ditraktir berkali-kali, tapi saudaranya nggak pernah. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia memberikan hadiah, ya, orang asing diberikan hadiah bermacam-macam, saudaranya tidak pernah. Jalan-jalan seperti itu, ya. Nah, ini salah satu yang yang tidak diajarkan di dalam Islam. Dahulukan kerabat terlebih dahulu, ya, sebelum orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwati wa akhwati fillah. Maka dalam silaturahim ini begitu besarnya Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan kepada kita beberapa fadilah tentang silaturahim. Ya. Di antaranya, ya, bahwasannya silaturahim ini menguatkan hubungan, ya, perbuatan silaturahim ini menguatkan hubungan kerabat, ya, hubungan kekeluargaan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian, menyambung silaturahim kalian. Ya. Fa inna silatar rahmi mahabbatun fil ahli. Karena silaturahim itu memunculkan rasa cinta dalam keluarga. Masratun fil mali. Ya.
bisa memperbanyak harta, mansaatun fil athari, dan memperpanjang umur. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini ada hal yang penting, mungkin mumpung saya ingat. Ikhwati wa akhwati fillah, termasuk kebiasaan yang sebenarnya itu bagian dari agama, yaitu adalah sederhana memberikan nama anak-anak kita. Ya, sederhana memberikan nama anak-anak kita. Dan bukan termasuk adat yang bagian dari agama Islam itu memberikan nama yang panjang-panjang. Kenapa? Untuk mempermudah memahami nasab. Mempermudah memahami nasab. Nah, makanya di kalangan, ya, dari sejak zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, sampai zaman para ulama, jauh setelah para sahabat, ya, itu kalau menceritakan biografi ulama, itu akan dihafal, disebutkan juga nasabnya, ya, nasabnya. Misalnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kan panjang itu. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, datuknya Nabi, kemudian di atasnya lagi, di atasnya lagi. Ya. Sampai 5 generasi. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau namanya pendek-pendek, satu kata, satu kata. Dan sekarang jangankan nasabnya, ya, karena panjangnya nama seseorang itu bisa jadi bapak itu nggak hafal nama anaknya, padahal dia sendiri yang ngasih, gitu kan. Atau anak itu nggak hafal nama bapaknya, apalagi nama kakeknya, apalagi nama kakek bapaknya, dan seterusnya. Ya, karena terlalu panjang. Ya. Maka sangat bagus, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Arab, ya, termasuk saudara-saudara kita yang dari keturunan Arab, yang mereka menjaga kebiasaan ini, ya, memberi nama itu satu kata saja. Nah, terus gimana kalau di dalam administrasi harus 2 kata, Ustaz, tiga kata, ya, maka ditambahi dengan nama bapaknya, ya, lalu dengan nama marganya atau nama kakeknya, ya. Jadi seperti itu. Sehingga dari situlah saling bersambung nasab itu. Nah, bertemu dengan orang, ya, kita berkenalan, siapa namanya, nama bapaknya siapa, nama kakeknya siapa, boleh, ya. Kalau ternyata asalnya dari mana, gitu. Kok nama kakeknya mirip dengan nama saudara saya, asalnya sama, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ditelusuri ternyata bersambung kerabatnya. Dan itulah di dalam Islam itu seperti itu. Oleh Nabi SAW kita diminta ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab-nasab kalian. Ya. Jadi seperti itu. Dan siapa tahu mempelajari nasab itu bisa jadi sebab kebaikan dan sebab terlepas dari keburukan, gitu. Ada orang, dia mungkin di jalan katakanlah tertabrak begitu, ya, kecelakaan, ya, 2 kendaraan kecelakaan, lalu ribut kan begitu, ada masalah, lalu berkenalan, ternyata saudara, begitu. Nah, maka bisa jadi sebab apa? Sebab penyelesaian. Nah, atau misalnya ada orang kita temui ada butuh pertolongan, ya, kita kenalan, ternyata dia adalah saudara kita, maka jadi kebaikan bagi orang itu. Nah, itu yang sekarang hilang di masyarakat kita di Indonesia ini, ya, silaturahim ini salah satu sebabnya adalah tidak paham nasab, ya, tidak mempelajari nasab keluarga.
Baik. Nah, ada asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qutaibah. Beliau mengatakan, yaitu Umar bin Khattab, murul aqariba an yatazawaru wala yatajawaru. Kata beliau, kata sahabat Umar bin Khattab, perintahkanlah para kerabat untuk saling mengunjungi, saling berziarahi, dan tidak hidup berdekatan. Ya, maksudnya tidak hidup bertetangga, bersebelahan. Ya, kalau mungkin jaraknya masih 2-3 rumah mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau bersebelahan itu, ya, kata sahabat Umar, tidak baik. Ya. Yang pertama, ya, para kerabat, anak-anak kita hendaknya diajak untuk berziarah. Ya, kata sahabat Umar ini, perintahkan para kerabat untuk berziarah. Sehingga kalau kita ziarah, ya, kepada kerabat kita, ajak anak-anak kalau memungkinkan, ya, agar anak-anak itu tahu siapa kerabatnya, siapa saudaranya, dan itu nanti bisa jadi menjadi sebab amal jariah kita, ya, sebab panjangnya umur kita. Salah satu penafsirannya adalah panjang umur, sebab silaturahim itu adalah banyak disebut kebaikannya. Nah, ketika kita kenalkan anak kita dengan orang-orang yang jadi kerabat nasab mereka, setelah kita wafat, mereka masih bisa menyambung silaturahim itu. Tapi kalau tidak kita kenalkan, maka tidak bisa mereka melakukan itu. Yang nggak kenal, ya tidak akrab, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, jangan diperintahkan atau perintahkan agar tidak hidup bersebelahan. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, kita mengetahui aib-aib atau masalah-masalah yang ada pada rumah saudara kita itu yang kita tidak perlu tahu. Nah, jadi seperti itu. Untuk melindungi kemuliaan, kehormatan mereka, ya, kita kalau bangun rumah diberi jarak, jangan bersebelahan. Ya, misalnya, ya, anak kita atau saudara kita ribut dengan istrinya, ya, ribut dengan suaminya, sampai terdengar keluar rumah, itu kita menghindari yang itu, ya, menghindari itu. Baik. 6. Kemudian yang kedua, dan ini sudah sering kita dengar, bahwasanya silaturahim itu menjadi sebab dilapangkannya rizki dan dipanjangkannya umur. Dan ini sudah masuk tadi dalam hadis yang tadi, ya. Mathratun fil mali wa mansa'atun fil athar. Ya, itu maksudnya memperbanyak harta dan memperpanjang umur. Kalau di sini kemudian ada hadis yang lain yang lebih masyhur, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah juga, man sarrahu an yubsata, ya, lahu fi rizqihi, maaf, an yubsata lahu fi rizqihi, wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahimnya, ya. Dan banyak penafsiran para ulama terkait apa maksudnya dipanjangkan rizki dan dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur itu, ya. Yang penafsiran itu semuanya benar sebenarnya, tidak saling bertentangan. Jadi di antara ulama ada yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah dari segi keberkahan. Ya, dari segi keberkahan. Jumlah hartanya itu tidak bertambah. Panjang umurnya tidak bertambah karena itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, ya. Dan orang ketika sudah ditetapkan ajalnya misalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, dan tidak bisa dipercepat. Waktu ajal kita itu, ya, nggak bisa diubah lagi sudah. Orang ditulis umurnya 80 tahun, ya sudah 80 tahun. Tidak akan mati sebelum itu, dan tidak akan mati lebih lambat dari itu. Nah, itu penafsiran yang pertama. Jadi dipahami dari segi keberkahan, ya, dari segi maknawi, bukan secara hakiki, ya. Dan ini tidak ada salahnya di situ, ya. Orang diberi harta 1 juta misalnya,
karena dengan silaturahim keberkahannya menjadi seperti harta 100 juta. Nah, dan seterusnya. Penafsiran yang kedua, ya, yaitu penambahan harta dan umur itu memang benar-benar terjadi. Nah, memang benar-benar terjadi. Dan ini juga tidak salah. Ya. Ini juga tidak salah. Mereka menjelaskan begini perinciannya. Ya. Apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu tidak akan bisa berubah. Yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rizki dan di dalam menetapkan ajal itu, Allah menugaskan para malaikat-malaikatnya. Ya. Jadi misalnya kepada malaikat pemberi rizki, kasih fulan sekian sekian sekian. Ya. Di waktu ini sekian, di waktu ini sekian. Kepada malaikat maut Allah mengatakan fulan cabut nyawanya ketika umur sekian. Nah, tambahan rizki dan tambahan umur ini adalah dari sudut pandang para malaikat ini. Ya. Yang awalnya sudah Allah tetapkan, ya, Allah perintahkan sampaikan kasih rizkinya sekian atau umurnya dicabut ketika umur sekian, oleh Allah diperbarui. Ya. Tambahi rizkinya, tangguhkan ajalnya sampai umur sekian. Tetapi itu tidak mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya. Karena apa yang Allah sampaikan itu pun juga pada akhirnya tetap sudah tercatat pada Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi semua kejadian dalam kehidupan manusia dan sebab-sebabnya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tahu. Ya. Termasuk matinya seseorang itu sebabnya apa? Yaitu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dapat rizki dari mana, sebabnya dia dapat rizki dari mana sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam penyampaiannya, pembagiannya dan lain sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan seluruhnya. Maka dua penafsiran ini bisa diterima, tidak ada pertentangan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan silaturahim, orang yang menyambung silaturahimnya, dan ini mungkin jarang diketahui, ya, orang yang menyambung silaturahimnya itu akan disambung hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, memberikannya kebaikan, Allah memberikan ridhonya, Allah memberikannya pertolongan ketika dia membutuhkan pertolongan. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk hadis qudsi, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi, mohon maaf, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, innar rahima syajnatun minar rahman. Sesungguhnya rahim, yaitu rahim ibu maupun rahim hubungan kekerabatan itu adalah cabang dari sifat ar-Rahmannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi rasa kasih sayang yang dimiliki oleh manusia, rasa kasih sayang ibu kepada anaknya, kasih sayang manusia kepada kerabatnya, itu kan sesuatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya secara akal, ya. Dan itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla, ya. Dan syajnah itu adalah ranting-ranting pohon yang saling menutupi, itu yang saling bertumpuk, itulah adalah syajnah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, ya. Allah berfirman kepada rahim, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Wahai rahim,
Siapa yang menyambungmu, maka aku pun akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusmu, aku pun akan memutusnya. Maksudnya bagaimana menyambung? Allah menyambung hubungannya dengan hambanya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaannya, ridhonya. Dan Allah akan memberikan kebaikannya dengan, atau karunia-Nya dengan mudah, ya, dengan lapang. Itulah maksudnya. Dan siapa yang memutus rahim, maka diputus hubungannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan ridho, tidak diberikan pertolongan, tidak diberikan karunia-Nya dengan kelapangan. Itulah salah satu fadilah silaturahim. Jadi tidak hanya sekedar memanjangkan umur dan memperlapangkan rizki, tapi juga akan menjadi sebab kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memerlukan pertolongan Allah. Lalu kemudian yang keempat, silaturahim itu termasuk sebab dimasukkannya seseorang kepada surga. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya atau didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya. Wahai Rasulullah, ya, beritahukan kepadaku tentang amal yang memasukkan aku kepada surga. Ya. Maka kemudian orang-orang mengatakan malah, ya. Hartanya, ya. Bukan hartanya, mohon maaf. Ya. Ini orang ini kenapa gitu kan? Kata para sahabat. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, arabun malahu, ya. Dia menanyakan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya, ya. La tusyrik ta'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan hendaknya kamu tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan sambunglah silaturahim. Ya, hadis sahih muttafaqun alaihi. Ya. Dan ini semuanya adalah di antara fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis nabinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ada hal-hal yang penting untuk kita perhatikan agar membantu kita melakukan silaturahim ini. Tentu yang pertama adalah ikhlas. Nah, nanti ada kaitannya dengan hal-hal berikutnya. Jadi dalam silaturahim itu kita harus ikhlas. Memang benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ikhlas ini, silaturahim ini akan berat. Kalau kita termasuk orang yang lapang, ya rizkinya, atau begini, keutamaannya, ya bukan keutamaan, keumumannya, manusia itu biasanya tidak beraktivitas kecuali kalau ada hajat. Ya, dia nggak keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Ya, tidak melakukan sesuatu kecuali kalau itu ada keuntungannya untuk dia. Itu sudah keumuman manusia. Kalau dia orang yang kaya, maka biasanya tidak, ya, menjalin hubungan kecuali dengan yang bisa menambah kekayaannya. Dan itu biasanya dengan orang yang mungkin kekayaannya setara atau orang yang lebih kaya. Ya. Jarang orang yang kaya itu, ya, atau yang lebih tinggi kedudukannya, ya, melakukan perjalanan jauh-jauh untuk
ya, menjalin hubungan dengan orang yang di bawahnya, ya. Karena tidak ada insentifnya dari segi materi. Nah, maka keikhlasan di sini penting. Keikhlasan ini penting. Betapa banyak misalnya ya seorang keponakan ya, tidak mengunjungi paman-pamannya, bibi-bibinya, ya, terutama ketika sudah wafat kedua orang tuanya, ya, ya karena keadaan-keadaan seperti ini, ya merasa mungkin tidak ada keperluan dengan paman-pamannya dan bibi-bibinya. Jadi seperti itu. Sampai mungkin saking pamannya dan bibinya yang sudah rindu, sudah kangen, mereka yang berkunjung. Ya, dan kadang mereka berkunjung itu pengorbanannya lebih besar daripada keponakannya, ya, karena keterbatasan mereka. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ikhlas. Ya. Betapa banyak saudara itu lebih banyak mengunjungi kawannya, koleganya, rekannya dibandingkan mengunjungi kakak atau adiknya sendiri. Ya. Lebih banyak menelpon orang lain daripada kakak atau adiknya sendiri. Nah, itu tidak bisa atau sulit dilakukan kecuali kalau ada ikhlas silaturahim. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk dibantu menyambung silaturahim. Dan juga berdoa mendoakan kebaikan untuk kerabat-kerabat kita. Lalu kemudian yang ketiga, termasuk yang membantu menyambung silaturahim ini adalah apa yang kita kerjakan sekarang. Mempelajari dan selalu mengingat keutamaan-keutamaan silaturahim. Ya. Mempelajari dan mengingat keutamaan-keutamaan silaturahim. Dan juga ancaman-ancaman orang yang memutus silaturahim. Ya. Karena banyak orang itu tidak menyambung silaturahimnya karena dia tidak tahu betapa pentingnya silaturahim itu untuk dirinya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip kita itu dalam beramal, ya ini harus kita sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Kenapa disebutkan, dijelaskan oleh para ulama? Karena kita itu tidak tahu yang menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah itu amalan yang mana. Ya. Kadang orang itu merasa, oh saya sholat sudah banyak, puasa sudah banyak, sedekah sudah tidak terhitung sedekah yang saya keluarkan. Ya. Baca Quran sudah sering. Sehingga dia tidak merasa mungkin ada keperluan untuk melakukan silaturahim ini karena merasa ibadahnya sudah banyak. Nah, padahal bisa jadi justru silaturahim dia yang nampak sederhana itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholatnya, dibandingkan sedekahnya, dibandingkan baca Qurannya. Ya. Karena mungkin dia tidak merasa mungkin sholatnya belum betul, misalnya mungkin dari segi niatnya, khusyuknya, dan yang lain sebagainya, atau tata caranya. Nah, itulah kenapa amalan-amalan seperti ini itu penting untuk kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, pada diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Baik, kemudian yang keempat, ya, di antara bentuk silaturahim atau yang membantu kita untuk silaturahim itu kita harus punya prinsip, ya. Dalam silaturahim itu tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau atau orang itu bertanya, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, saya itu punya kerabat. Saya senantiasa menyambung hubungan saya kepada mereka, tapi mereka justru yang memutus. Ya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Ya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya, saya bersikap lembut kepada mereka, tapi kalau mereka kepada saya itu seperti orang jahiliyah, seperti orang nggak punya adab. Nah, maka kata Nabi SAW, ya, la in kunta kama taqul faka'annama
tusiffuhumul malla. Kalau kamu itu memang seperti yang engkau katakan, ya kamu memang seperti itu, ya, berbuat baik kepada mereka dikala mereka tidak berbuat baik kepada kamu, maka sesungguhnya kamu itu sedang memberikan mereka bara api, ya, menumpahkan kepada mereka bara api atau abu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim madum ta'ala dzalik. Dan tidak usah khawatir, kata Rabbi, terus akan ada dari Allah Subhanahu wa taala penolong atas mereka. Artinya kamu akan terus dibantu oleh Allah untuk menghadapi mereka selama engkau seperti itu. Selama engkau tetap berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk silaturahim, ya. Jadi seperti itu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, wa huwa tasbihun lima yalhaquhum minal alam. Maksudnya menumpahkan abu yang panas atau bara api kepada mereka ketika orang itu berbuat baik kepada kerabatnya padahal kerabatnya itu tidak baik kepada dia, ya. Di antara penafsirannya, kata Imam An-Nawawi, orang yang berbuat baik itu memberikan kepada mereka abu yang panas, ya, karena mereka itu akan terus mendapatkan dosa, ya. Mereka akan terus mendapatkan dosa di mana, ya, mereka melakukan hal yang tidak baik, berbuat jahat kepada kerabatnya, sedangkan kerabatnya sudah berusaha menyambung silaturahim. Ya, dosa mereka, ancaman dosa mereka akan berlipat-lipat. Nah, jadi nggak usah khawatir, kata Nabi. Ya, itu akan menjadi beban kepada mereka. Ya. Jadi demikian. Ada penafsiran yang lain. Sebagian ulama menafsirkan apa? Tidak usah khawatir. Perbuatan baik kamu itu akan menjadi seperti abu yang panas atau menjadikan mereka kepanasan. Kenapa? Karena orang itu, ya, orang itu jika kita berbuat baik kepada mereka, sedangkan dia berbuat baik kepada kita, akan semakin sakit hatinya. Kalau ada sikap dengki, maka akan semakin menjadikan kedengkiannya itu lebih besar, ya, lebih tidak tenang dia. Kenapa fulan kok baik sekali sama saya? Ya? Padahal saya nggak suka dia. Nah, itu akan jadi beban mental bagi dia. Ya, itu penyiksaan bagi mereka di dunia, ya. Tetapi dikomentari oleh ulama yang lain, yaitu salah satunya memang, ya, salah satunya, tetapi tidak selalu seperti itu, karena banyak orang itu kalau dia sudah memang buruk sifatnya, ya mau diperlakukan dengan baik sebaik apapun juga, kalau nggak peduli sama orang lain, ya dia tetap akan berbuat jahat. Baik. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya. Termasuk di antara berbuat baik kepada kerabat meskipun mereka berbuat jahat itu adalah memaafkan mereka dan menerima udzur mereka. Makanya ketika saudara-saudaranya kemudian mereka sadar bahwasanya pejabat yang selama ini, ya, mengurusi urusan mereka adalah adik mereka sendiri Yusuf, mereka pun meminta maaf. Dan apa perbuatan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tidak membalas dendam, ya, tidak membalas dendam, tidak merasa sombong, tidak mengatakan rasain kalian dulu melakukan seperti ini, gitu, tidak. Tapi Nabi Yusuf mengatakan la tafribal yaum la tafriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini, ya, Allah mengampuni kalian dan dia adalah arhamur rahimin, adalah zat yang paling mengasihi. Baik, demikian para bapak dan ibu, saudara dan saudariku seiman dan seislam, apa yang bisa kita pelajari di sore hari ini terkait tentang silaturahim, ya. Semoga menjadi pengingat kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk bagaimana cara melaksanakan silaturahim ini kepada kerabat-kerabat kita. Sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan, tapi waktu yang sedikit, maka semoga bisa dipelajari di kesempatan yang lain. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, mohon maaf, saya lupa. Pertanyaan 2 untuk ikhwan akhwat, ikhwan saja.
Ini ada 2 pertanyaan dari pengurus meminta memberikan 2 pertanyaan dan ada hadiah. Pertanyaannya mudah saja. Sebutkan 1 keutamaan menyambung silaturahim. Fadhal. Memperpanjang umur. Dan itu 1 paket itu. Memperpanjang umur dan membuka rezeki. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya masih sama. Fadilah silaturahim yang 1 lagi. Nah, tadi ada hadis qudsinya. Hadis qudsi Allah mengatakan kepada Rahim. Nah, kira-kira didengar gak? Allah mengatakan kepada Rahim, ya, apa ya? Ya, memutusnya. Nah, barang siapa menyambungmu, aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutusmu, aku pun akan mutusnya. Allah mengatakan, man wasolaki wasoltuhu, wa man qata'aki qata'tuhu. Nah, barakallahu fiik. Silakan diambil nanti ya. Nah, insyaallah. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, semoga bermanfaat. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.